Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita masih di indahnya Ramadan. Kalau tadi UAS menyampaikan puisi-puisi itu terlontar dengan indah dari mulut seorang lelaki ketika sebelum menikah. Ketika sesudah menikah, apakah puisi-puisi itu masih tetap utuh dan terjaga, Ustadz? Nanti akan dibahas bagaimana keutuhan dan menjaga rumah tangga menurut Islam. Silakan Bunda Yati. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama yang sama-sama kita cintai dan kita sangat-sangat luar biasa ya menimba ilmu dari beliau, guru kita yang telah menyampaikan paparan yang begitu indah. Apa mungkin karena beliau ini laki-laki Melayu ya? Jadi indah sekali pantunnya. Syair-syairnya ya, Bunda, ya? Nggak ada laki-laki yang membawakan itu tapi nggak sesejuk dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad. Yes. Logatnya khas, Ustadz. Iya, khas Bunda. banget gitu. Melayu, sampai tergugah. ya? Siapa yang nggak tahu kisah Kais dan Laila kan kayak gitu. Ya, itu kan laki-laki yang bucin ya. Bucin. Ya Ustadz maaf. jadi kalau ini kan karena ada generasi milenial nih Ustadz ya, bahwa ketika Gen Z. kita sudah berumah tangga itu tidak berlaku lagi. Tadi kata Ustadz iya ya yang glowing itu kelihatan ketika bersama. Dompet yang utuh itu pada saat PDKT. Tapi pada saat sudah berumah tangga tak segan-segan suami ada 2.000-an dikasih tahu istrinya. Nih kan gitu ya. Nah inilah rumah tangga. Maka itulah disebut rumah tangga. Kalau baik-baik saja itu bukan rumah tangga, namanya rumah Barbie. Ya, maka kita bersyukur dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang rumah tangga dari guru-guru, terutama petunjuk dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena nih adik-adik kan masuk IKI ya, sudah semester berapa? 6 tadi katanya ya. Tapi tidak ada pelajaran bagaimana menjadi ibu yang baik kan gitu kan. Ditanya waktu kecil sama ibunya, mau jadi apa nak kalau besar? Insya Allah jadi istri yang solehah. Enggak kan? Suami pun begitu ketika masih kecil anak ditanya, mau jadi apa nak? Insya Allah jadi imam yang baik. Semua kita belajar dari tuntunan Al-Quran karena tidak ada kurikulum yang pakem yang kita ikuti di lembaga pendidikan kita. Maka ketika kita ingin berada di dalam kehidupan rumah tangga yang selalu konsisten, karena ini perjalanannya cukup panjang dan berumah tangga adalah ibadah yang paling panjang. Kenapa dikatakan ibadah yang paling panjang? Ketika kita sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika kita ngaji diawali dengan ta'awud, diakhiri dengan shadaqallahul azim. Tapi jangan pernah berkata bu, rumah tangga disudahi dengan shadaqallahul azim. Ya kan? Inilah dilema yang terjadi terutama di era sekarang ini. Maka kita harus memiliki syarat. Yang pertama, yang membuat rumah tangga kokoh dan kuat itu seperti tadi dikatakan Ustadz, bahkan referensi yang paling kuat adalah ketakwaan. Cinta tidak. Karena cinta bisa pasang, bisa surut, bisa tumbuh, bahkan bisa mati. Tapi ketakwaan yang dibangun atas dasar kepercayaan keduanya dan menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan yang disebut mitsaqon ghalidhah. Ini ikatan memang sangat kokoh dan kuat. Tapi bukan ikatan yang tidak bisa diotak-atik. Dia lentur. Suami dan istri bahu membahu bagaimana membina hubungan ini menjadi indah. Istri tetap mampu melakukan aktivitasnya. Kemampuannya, anugerah yang diberikan oleh Allah dengan izin suami. Dengan izin suami. Begitupun suami. Mencintai istri inilah kunci kasih sayangnya. Maka ketika Allah memerintahkan pergaulan yang ma'ruf wa aishiruhunna bil ma'ruf, bukan hanya ma'ruf itu ya memuji istri, tetapi juga bersabar atas tingkah pola yang tidak menyenangkan. Tentu saja karena makin lama kan makin kelihatan. Kalau waktu PDKT kan yang baik-baik saja. Iya, senyumnya manis, dompetnya tebal, mukanya glowing. Tapi kan sekarang bahkan jujur aja Bu, kita sekarang kan udah jarang dipuji sama suami. Iya, udah jarang dipuji, pakai baju udah cakep gitu ya. Makanya saya kalau nggak dipuji saya minta Ustaz. Daripada saya lapar pujian. Ya, inilah dibilang ibu-ibu nih. Kita bilang sama ibu-ibu, Bu sebelum keluar rumah baju yang matching ini minta dipuji sama suami. Karena nanti kalau tak pernah dipuji sama suami lewat pangkalan ojek misalnya tukang ojek muji, ibu besok balik lagi ke situ. Ya, jadi satu dilema. Kenapa? Karena pujian seorang suami bagi istrinya apapun kalau tercurah pada istri itu menjadi sedekah. Cinta, kasih sayang, ketaatan. Bangunan ketaatan ini mesti selalu ada dalam kehidupan suami istri. Manakala tidak ada bangunan ketaatan, yang ada adalah pergeseran nilai. Coba yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sekarang ini, kita lihat bagaimana. Beberapa waktu yang lalu kita lihat data Mas Sofyan bahwa krisis rumah tangga itu terjadi di tahun ke-5. Tapi ternyata enggak sekarang. Tahun kedua itu sudah mengalami krisis. Apa yang kurang dari mereka? Materi berlebih. Betul, karir bagus, suami Masya Allah tampan luar biasa. Begitupun istri, dua-duanya bisa cari nafkah.
Tapi kenapa? Kenapa mereka mengalami konflik yang begitu tajam? Inilah landasannya. Maka keutuhan di dalam membangun prinsip diri yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Istri ketika melihat suami, ya Allah, dari awal kita bersama sampai akhir makin kelihatan. Kalau udah berumah tangga nggak ada kebohongan, Bu. Jadi kalau senior matanya ke sini. Kalau junior ke sini, ini kan baru calon ibu, yang ini udah pengalaman. Maka alisnya beda. Yang ini udah agak turun. Anak ini rasanya udah banyak liku-liku, Ustaz. Ya. Kalau yang ini masih optimis, kan kayak gitu. Nah, Ibu kasihlah inspirasi buat anak-anak kita bahwa nikah itu indah. Apalagi kalau melihat Ustaz Abdul Somad kan tadi, ya Allah, ini enak banget ketika bersyair, kan gitu. Karena disinilah penggugah jiwa, bagaimana rasanya kita melihat bahwa perjalanan yang panjang ini mesti kita lihat dari aspek yang paling kokoh, yaitu ketakwaan. Yang kedua, kejujuran. Nah, jujur itu mahal, iya. Karena kalau kita udah bersama, kita dilepas oleh orang tua kita. Seorang ayah percaya anaknya diserahkan pada laki-laki lain. Kemudian meninggalkan semuanya demi suaminya. Landasan yang pertama adalah kepercayaan. Tak mungkin seorang ayah melepaskan putrinya pada seorang laki-laki. Dibawa pindah lagi lintas pulau. Mending kalau geser dikit. Ini jauh. Modalnya adalah kepercayaan. Tanpa ada landasan kepercayaan, baik penitipan dari orang tua kepada calon suami ataupun keduanya, tidak akan pernah terjadi. Jadi kepercayaan itu harus dipegang dengan apa? Landasan kejujuran. Apapun yang dipikirkan, apapun ide dan gagasan, tumpahkan kepada pasangan. Jangan mikir sendiri. Kita kan kadang kesel ya Bu, suami diem aja sampai 2 jam. Oh nopo toh Pak, kan kayak gitu. Orang Jawa. Sambil ngeliatin dompet gitu ya. Kalau memang ada masalah, ngobrol bersama. Inilah gunanya kita hidup berumah tangga. Jadi kalaulah istri ini memang dikatakan lemah, tak seluruhnya. Kenapa? Karena selemah-lemahnya manusia pasti dia punya kekuatan. Begitupun sekuat-kuatnya seseorang, pasti dia punya kelemahan. Makanya Allah sandingkan kita dengan yang berbeda, bukan dengan yang sejenis. Sampai kapanpun dengan yang sejenis itu tak rapuh. Makanya yang ada adalah bagaimana relasi ini tadi dari jiwa yang satu, berbeda jenis kelamin. Sama satu visi, sama keinginan, sama-sama hamba Allah, sama-sama ingin bahagia. Yang membedakan adalah engkau laki-laki, aku perempuan. Ini. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan mukadimah dari Bunda Yati Priyati. Ini saya yakin banyak sekali Bunda UAS yang ingin bertanya, yang ingin ngaji lebih dalam lagi, itu karenanya penting banget nih, pengajian tuh penting pengajiannya jadinya ya. Oke, saya langsung undang para jamaah yang ada di sini. Kalau di depan kita ini para calon-calon ibu-ibu. Kalau ini sudah ibu-ibu. Oke, saya undang terlebih dahulu. Siapa yang mau bertanya? Wih, kok banyakan ibu-ibu karena udah yang pengalaman ya. Silakan, Bunda, boleh berdiri. Oke, kenalkan nama dan juga pertanyaannya silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Ustadz. Ya, waktu sahur. Waktu sahur. Perkenalkan, saya Lia Aprilia dari Yayasan Rumah Kebaikan Bandung. Yang ingin ditanyakan yaitu bagaimana kita untuk menjadi sebenar-benarnya istri yang dirindukan surga, istri yang dambaan suami yang sesungguhnya, sementara di dunia yang nyata tuh istri lebih berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya, tapi tetap ingin menjadi istri yang solehah banget, yang menjadi benar-benar diridhoi Allah. Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pengen bagaimana cara jadi suami yang jadi suami dambaan gitu Bunda ya. Inilah kuncinya sama Ustadz ini. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan. Ditahan dulu jawabannya. Kita lanjutkan sahur dulu. Wah, silakan. Bunda, silakan. Iya. Itu Kita jagung minum ya, menarik, Ustadz. itu jagung popcorn, itu popcorn. Jadi sekarang banyak perempuan, dia pakai baju bagus, pakai make up, tapi untuk menyenangkan suami orang, bukan suaminya. Di rumahnya dia seperti suster ngesot.